Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam ulasan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengangkat tema yaitu manusia berumur paling panjang di Alkitab. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut, saya menghimbau Bapak Ibu saudara-saudari untuk tolong dukung channel Renungan Firman Tuhan ini dengan like, subscribe, komen, dan share agar Bapak Ibu selalu mendapatkan video update terbaru dari kami. Berikut ini saya akan menguraikan manusia berumur paling panjang di Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada awal penciptaan manusia memiliki umur terpanjang. Tetapi semakin lama umur manusia semakin pendek atau berkurang. Alkitab tidak menjelaskan mengapa demikian, tetapi nampaknya Tuhan yang memperpendek umur manusia seiring kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan bisa juga pengaruh akan alam yang semakin rusak. Alkitab juga mencatat beberapa tokoh di Perjanjian Lama yang mencapai umur yang sangat panjang. Berikut adalah manusia yang berumur paling panjang dalam Alkitab. Yang pertama adalah Adam. Adam adalah manusia pertama dan menjadi bapak leluhur semua manusia. Semua manusia yang adalah keturunan langsung dari Adam. Dan melalui Adamlah setiap manusia mewarisi sifat berdosa. Roma 5 ayat yang ke-12. Dalam kitab Kejadian pasal 3 dicatat bahwa Adam dan Hawa melakukan percakapan yang sangat jelas dengan Tuhan. Dalam pasal yang kedua, Adam telah menamai semua binatang dan menjalankan kekuasaannya dan menunjukkan kreativitas dan kemampuan untuk mengkategorikan dan memahami sifat sebenarnya dari segala sesuatu. Adam dan Hawa menikah juga tercatat dalam Kejadian pasal yang kedua. Adam dan Hawa tidak primitif seperti kera atau kurang berintelektual. Manusia pertama diciptakan tanpa cacat, sangat sempurna, sampai mereka memilih untuk berbuat dosa. Dan Adam dan Hawa adalah manusia yang ideal. Kemudian Adam mati pada usia 930 tahun. Kejadian pasal yang kelima ayat yang kelima. Yang kedua adalah Set. Set adalah anak laki-laki dari Adam dan Hawa. Set adalah putra ketiga mereka yang disebutkan dalam kitab suci, lahir setelah Kain membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 8. Hawa percaya Tuhan telah mengangkatnya menggantikan Habel dan menamainya Set, yang artinya menggantikan. Kejadian 4 ayat yang ke-25. Kisah Kain membunuh benih yang benar, yakni Habel, dan Tuhan membangkitkan benih lain, yaitu Set, menjadi tema sentral dari rencana ilahi bagi manusia. Kejahatan selalu berusaha menyingkirkan kebaikan dari dunia, dan Tuhan selalu menggagalkan rencana kejahatan. Selain ada Set untuk menggantikan Habel, melalui benih Setlah Yesus lahir. Kejadian 5 ayat 3-8 dan 1 Tawarik 1 ayat 1 dan Lukas 3 ayat 38. Tidak seperti keturunan Kain, keturunan Set terbukti setia kepada Tuhan. Dari Set datang bapak bangsa-bangsa, yaitu Israel, dan akhirnya Kristus tidak hanya menghancurkan setan, tetapi mengutuk dosa dan kematian. Lukas 3 ayat 23-38. Melalui Setlah keturunan perempuan datang untuk meremukkan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15. Perlu diketahui bahwa Set memperoleh keturunan di usia yang cukup panjang, yaitu 105 tahun. Kejadian 5 ayat 6. Usia Set mencapai 912 tahun. Kejadian 5 ayat 8. Hanya selisih 18 tahun dengan ayahnya Adam.
Lalu yang ketiga adalah Enos. Enos adalah anak Set. Ia dilahirkan setelah ayahnya berumur 105 tahun. Setelah kelahiran Enos, Alkitab memberitahu kita bahwa pada waktu itu orang-orang memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Enos hidup hingga mencapai usia 905 tahun. Kejadian 5 ayat yang ke-11. Terdapat selisih 7 tahun antara si anak dengan ayahnya. Lalu yang keempat adalah Kenan. Kenan adalah keturunan Enos dan merupakan cucu dari Set. Namun Kenan baru lahir setelah Enos berumur 90 tahun. Usia Kenan mencapai usia 910 tahun. Kejadian 5 ayat 14. Lalu yang kelima adalah Mahalalel. Mahalalel adalah anak Kenan dan cucu Enos. Ia lahir setelah usia ayahnya Kenan berusia 70 tahun. Zaman sekarang usia 70 tahun dapat dikategorikan usia yang sangat tua dan sudah memiliki fisik yang sangat lemah. Namun Mahalalel mencapai usia 895 tahun. Kejadian 5 ayat 17. Lalu yang keenam adalah Yared. Yared adalah cucu Kenan dan anak dari Mahalalel. Kelahiran Yared yakni saat ayahnya berusia 65 tahun. Kejadian 5 ayat 15. Yared hidup hingga usia 962 tahun. Kejadian 5 ayat yang ke-20. Yared mengungguli usia dari ayahnya dan kakeknya Kenan. Selisih usia Yared dengan ayahnya adalah 67 tahun. Yang ketujuh adalah Henok. Henok adalah anak dari Yared. Henok lahir saat Yared berusia 162 tahun. Alkitab mencatat bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat yang ke-22. Henok mencapai usia 365 tahun. Mengapa usia Henok sangat jauh jika dibandingkan dengan para pendahulunya? Alkitab memberikan penjelasan bahwa Henok ini tiba-tiba menghilang karena diangkat hidup-hidup oleh Allah. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Hanya 2 orang dalam kitab suci yang tidak mati, tetapi secara ajaib diangkat ke sorga. Selain Henok ada Elia yang dibawa kepada Tuhan dalam angin puyung. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Lalu yang ke-8 adalah Metusala. Metusala adalah anak Henok. Ia lahir ketika Henok berusia 65 tahun. Metusala adalah cucu Yared anak Henok. Metusala mencapai umur 969 tahun. Kejadian 5 ayat yang ke-27. Catatan Alkitab memberi fakta bahwa Metusala memiliki usia paling panjang di dunia, mengungguli usia nenek moyangnya, yaitu ayahnya bahkan kakeknya. Metusala masih hidup ketika cucunya Nuh sedang membuat bahtera. Lalu yang ke-9 adalah Lamek. Lamek adalah anak dari Metusala dan cucu dari Henok. Lamek memiliki total usia yakni 770 tahun. Kejadian 5 ayat 31. Selisih usia antara Lamek dan Henok sangat berbeda jauh. Lamek hidup lebih pendek dari ayahnya. Lamek adalah ayah Nuh. Kejadian 5 ayat 30. Lalu yang ke-10 adalah Nuh. Tentu Nuh adalah salah satu tokoh yang tidak asing bagi kita, karena Nuh adalah anak dari Lamek, cucu Metusala. Nuh baru memiliki 3 orang anak, yakni Sem, Ham, dan Yafet. Tatkala usianya mencapai setengah milenium, yaitu 500 tahun. Kejadian 5 ayat 32. Dari ayat ini sebagian orang berpendapat bahwa ketiga anak Nuh adalah anak kembar 3. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit, namun hal ini telah dibantah oleh banyak ahli lainnya. Nuh mulai membangun bahtera kira-kira berumur 500 tahun dan memasukinya kira-kira berumur 600 tahun. Kejadian 7 ayat yang ke-11.
Ia tutup usia pada umur 950 tahun. Kejadian 9 ayat yang ke-29. Usianya mengungguli usia ayahnya. Sangat menarik untuk dicatat bahwa Lamed maupun Metusala masih hidup ketika Nuh sedang membangun bahteranya. Tetapi mereka berdua meninggal sebelum banjir besar itu datang. Sebagian orang berpendapat bahwa kakek Nuh, Metusala, meninggal seminggu sebelum air bah. Mengutip fakta bahwa Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk memasuki bahtera 7 hari sebelum hujan turun. Kejadian 7 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Ada spekulasi bahwa 7 hari ini adalah 7 masa perkabungan atas meninggalnya Metusala, seperti yang kebiasaan manusia sejarah awal umat manusia. Kejadian 50 ayat 4 dan 2 Samuel 11 ayat yang ke-27. Apakah Lamed dan Metusala membantu membangun bahtera? Kita tidak tahu. Namun yang pasti yang ada adalah Metusala tahu tentang penghakiman Tuhan yang akan datang dan alasan bahtera dibuat, walaupun ia tidak disebutkan. Sebagai kemungkinan penghuni bahtera, ia juga pasti tahu bahwa ia akan mati sebelum banjir datang. Dia pasti mengerti bahwa Tuhan mengetahui dari orang-orang yang menjadi miliknya dan membebaskan mereka dari penghakimannya. Meliaki 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dijelaskan di sana. Kita mungkin tidak hidup sampai 969 tahun seperti Metusala. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita adalah milik Tuhan, kita dapat memiliki damai tentang murka Tuhan yang akan datang atas manusia. Itulah keadaan atau gambaran tentang manusia yang berumur paling panjang dalam sejarah Alkitab. Kiranya uraian ini menolong kita untuk memahami bahwa umur manusia mau panjang mau pendek semua atas kehendak Tuhan. Kita tentu hanya sebagai pesiara di bumi. Karena itu, mari siapkan hidup kita selama kita di bumi. Lakukanlah visi Tuhan dalam hidup kita dan mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu Dia memanggil kita pulang. Kiranya uraian ini menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu dalam uraian selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.